Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sampai saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Idris, NIM 1701-106, jurusan Prodi Survei Pemetaan Informasi dan Geografis. Di sini saya akan mereview buku yang bertemakan ekonomi Islam dengan judul Mengenal Ekonomi Syariah. Untuk mengajukan salah satu tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Dr. Cucu Surahman. Sebelumnya, pada sebuah buku pasti ada identitas buku. Saya akan menyebutkan identitas buku. Judul Mengenal Ekonomi Syariah. Nomor ISBN 978 602 8253 161. Penulis Hajah Majiyatun Juriyah SPD MM. Penerbit Surya Pena Gebilang di Malang pada tahun 2011. Kategori pengetahuan, teks bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Langsung saja kita mereview buku ini. Mulai dari kelebihannya dulu ya. Hal yang menarik di dalam buku ini adalah kepiawaian penulis dalam menuliskan buku yang berjudul Mengenal Ekonomi Syariah sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam. Secara eksplisit, maksud penulis menuliskan buku Mengenal Ekonomi Syariah dalam mengenalkan perbankan berbasis syariah serta didasari oleh hadis dapat diilustrasikan jika semua orang memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka ekonomi syariah ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kenyataannya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan banyak beberapa bank swasta dan negeri, ya contohnya seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, dan lain-lain lah. Secara keseluruhan, buku ini mengupas konsep dasar ekonomi Islam, karakteristik perekonomian Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, perilaku ekonomi Islam, perilaku konsumsi Islam, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, lembaga keuangan Islam atau bank syariah, lembaga keuangan Islam atau BMT, badan itu lembaga keuangan Islam atau asuransi syariah, dan peran negara dalam perekonomian Islam. Semuanya itu masih dalam satu ranah ekonomi Islam. Pada intinya, ekonomi Islam ini dapat diartikan sebagai suatu sistem dan juga bisa dikatakan sebagai suatu disiplinnya ilmu, yang mana keduanya dapat dijadikan sebagai alternatif sekaligus solusi dari semua permasalahan perekonomian yang ada, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa ekonomi Islam sedang berusaha dibumikan di tengah-tengah ekonomi konvensional.
yang cenderung bersifat kapitalis. Padahal di dalam pandangan Islam itu kesejahteraan dan pendistribusian pendapatan harus merata berdasarkan prinsip keadilan. Buku ini mengungkapkan sumber dari yang terpercaya sehingga banyak perbandingan dari ahli lain dan banyak tokoh-tokoh yang diperkenalkan di dalam buku ini, memperkenalkan banyak teori ekonomi syariah dan dalam penjelasannya mudah dipahami. Di dalam buku ini ya menurut saya itu sistematika penulisannya sudah baik dan benar. Bahasa penulisannya juga sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat umum dan khalayak umum. Terus tidak banyak kesalahan ketik di dalam buku ini. Ya wajar lah, meskipun ada beberapa kesalahan, hanya satu atau dua kata yang disebut pada zaman sekarang itu namanya itu typo. Yang mungkin itu disebabkan oleh human error, entah itu lagi apalah, bisa salah kayak gitu, lagi pusing atau apa ya, saya tidak tahu ya. Terus buku ini menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami. Nampaknya menjadikan buku ini sebagai buku yang sangat tepat digunakan untuk memudahkan pembaca yang ingin belajar mengenal ekonomi Islam. Pembaca akan dibukakan matanya dan disadarkan oleh khazanah keilmuan mengenal ekonomi syariah yang lebih mendalam. Ya hanya dengan buku setebal ya sedikit lah segini mah, masih ada banyak buku yang lebih tebal banget ya, buku ini sekitar 265 halaman. Dalam setiap bab juga buku ini diperlihatkan secara langsung daftar pustakanya yang digunakan, sehingga keingintahuan pembaca mengenai karya-karya yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan ataupun dalam sebuah penelitian lebih menekankan kepada keefektifan kata, sehingga kata-kata yang dituangkan tidak begitu panjang tetapi berisi, simple, berisi. Penulis mempertahankan gaya argumentasi dan penyajian masing-masing pemikiran-pemikiran sehingga membuat pembaca menarik untuk memperdalam buku ini. Mungkin itu kelebihannya dalam buku ini. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan di dalam buku ini terdapat penafsiran yang berbeda-beda serta pandangan yang diambil oleh para sarjana muslim mengenai beberapa aspek ekonomi Islam. Terdapat banyak hal-hal yang tidak dipaparkan di dalam buku ini. Secara jelas dan luas, literatur bahasa Arab suka tidak suka, ekonomi syariah memiliki sumber asli yang bahasa Arab, yang berbahasa Arab, meskipun si penulis ini ataupun yang membuat buku ini sudah menggunakan bahasa beberapa referensi Arab, akan tetapi persentase penggunaannya sangat kurang jika dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Meskipun tadi ragukan keilmiahannya dan berbobotnya karya ini yang perlu diapresiasi, akan tetapi pendekatan yang hanya berkonsentrasi soal sah dan tidak sah menjadi perihal yang menjadikan buku ini memiliki kesamaan dengan buku yang lain.
apa ya, menurut saya itu ya salah satu sebab masih adanya gap antara cita-cita dan realitas ekonomi Islam adalah para pemikirnya yang terlalu konsen dengan perihal fikihnya saja. Aspek iman, ihsan, etika, ekonomi, politik, dan lain-lain sangat perlu dipertimbangkan untuk kemajuan ekonomi Islam yang lebih cepat. Sekian review buku dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out.